Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku dengan materi yang baru, yaitu reported speech. Materi ini gampang-gampang susah ya, jadi tolong disimak baik-baik. Ini lebih gampang sih sebetulnya daripada if close. Ya, if close lebih ngejelimet, tapi walaupun lebih gampang, kalau kamu nggak perhatikan dan kamu nggak latihan, tetap aja sulit ya. Oke, kita bisa mulai dengan, ya mohon maaf ya kalau misalkan nanti ada suara-suara yang di luar dari suara saya karena eh, saya sedang WFH ya. Jadi ya itulah suara rumah ya, asrinya rumah seperti apa, seperti rumah-rumah biasanya yang kalian juga sering dengar. Oke, kita mulai aja ya. Untuk yang pertama, reporter speech kita harus tahu dulu dengan definisinya dulu. Nah, definisinya ini. What is reported speech? Ya, definisinya dulu kita harus tahu. Reported speech adalah sebuah pengucapan ulang oleh orang lain secara langsung. Nah, itu. Jadi definisinya reported speech adalah pengucapan ulang, ya. Nah, ada direct secara langsung atau direct, ada indirect secara tidak langsung. Nah, yang secara tidak langsung inilah yang namanya reported speech. Jelas ya? Oke. Next, kita masuk ke formulanya nih. Formulanya direct indirect speech. Ya, untuk direct, formulanya adalah ada main clause dan ada sub clause. Tapi di tengah-tengahnya itu dibedakan apabila direct itu ya, sebentar. Apabila itu direct, itu ada komanya, ya. Itu ada komanya, kemudian ada tanda petik, ya. Main clause, koma, kemudian tanda petik baru sub clause. Ya, di dalam tanda petik itu adalah sub clause-nya. Itu direct. Sedangkan indirect itu main clause ditambah conjunction ditambah sub clause-nya. Jadi nggak perlu ada tanda petik. Jadi dipisahkan lewat conjunction saja. Tapi ada note-nya nih, jika main clause-nya adalah present, simple present, maka yang berubah dalam sub clause-nya hanya pronouns-nya saja. Sedangkan kalau main clause-nya simple past, maka yang berubah dalam sub clause-nya adalah pronoun, ya, adalah pronoun di sini. Juga kemudian tenses dan adverb, ya. Ingat ya, kalau dia present, main clause-nya present, maka yang berubah hanya pronoun-nya saja. Tapi kalau dia main clause-nya simple past, maka yang berubah adalah pronoun, tenses, dan adverb. Ya, jelas ya? Masih bingung pasti karena belum dalam bentuk kalimat. Ya, tapi ntar kita masukin ke dalam kalimat. Yuk, next. Nah, di sini ada kinds of reported speech. Sebelum kita masuk dalam kalimat, kamu harus tahu dulu jenis-jenis reported speech. Ada 4 reported speech yang kalian pelajari. Yang pertama statement atau sebuah pernyataan. Yang kedua WH question atau pertanyaan WH. Yang ketiga yes or no question atau pertanyaan ya dan tidak. Sedangkan yang keempat adalah imperatif. Imperatif adalah kalimat perintah, ya. Nah, yuk kita masuk ke dalam kalimat. Nah, pertama adalah statement. Dalam kalimat dengan jenis yang pertama, yaitu statement atau pernyataan. Di sini ada D itu direct, I itu indirect ya. Ada 2 contoh. Kita lihat contoh yang pertama dulu. Contoh A. Boy says, koma, ada tanda kutipnya, I will go to your house tomorrow. Ya, saya ulang lagi dalam direct, di situ ada boy says, koma, ada tanda kutipnya, I will go to your house tomorrow. Nah, kita lihat dulu di sini. Says di sini itu ada S-nya, berarti dia masuk ke present, ya. Tensesnya adalah present. Berarti formula yang tadi ketika present yang berubah hanya pronoun-nya saja. Ya, kata ganti orangnya saja yang berubah. Kita lihat indirect speech-nya. Boy says tetap sama, tidak dirubah. Ditambahkan conjunction. Untuk statement, conjunction-nya adalah that. Ya, saya ulang kembali. Untuk statement, conjunction-nya adalah that. Nah, sedangkan I di sini di dalam indirect speech berubah menjadi he. Ya.
I di sini berubah menjadi he. Jadi he will go, your di sini berubah menjadi my. Jadi he will go to my house tomorrow. Boy says, anak-anak laki bilang bahwa dia akan datang ke rumahku besok. Ya, itu adalah indirect speech-nya. Contoh yang kedua. Boy said, di sini ada kata said. Tadi says itu present, sekarang said itu past. Ya. Kalau said itu past. I will go to your house tomorrow. Bagaimana cara indirectnya? Tetap conjunction-nya that. Boy said itu tidak boleh dirubah. Main clause tidak boleh dirubah ya. Tetap sama. Sedangkan conjunction juga sama, that. Nah, I ini tadi berubah ya jadi he. Nah, will di sini karena dia pakainya past berarti masuk juga dalam future tapi pastnya future. Ya, berarti would. Ya, di sini will-nya diganti jadi would. He would go to my house tomorrow. Di sini adverb-nya tadi menurut formulanya jika simple past yang berubah adalah pronoun, adverb, dan tenses. Adverb sudah berubah he, tenses sudah berubah would, yang belum adalah adverb. Adverbnya tomorrow menjadi the next day. Ya, adverbnya tomorrow menjadi the next day. Oke, berubah ya. Situ, jelas sampai situ ya. Next, WH question. Ada contoh lagi. Boy asked, why are you here? Nah, I pasti, pasti di sini you pasti berubah menjadi I kan? Pasti nih. Nah, sedangkan are itu kan temannya you. Sedangkan I temannya apa? Am. Maka ini nggak boleh dirubah. Jadi I am, ya. Nah, di sini conjunction-nya adalah WH itu sendiri. Di note conjunction-nya adalah WH itu sendiri. Jika pakainya Y, maka conjunction-nya Y. Jika pakainya who, maka conjunction-nya who. Ya. Sedangkan ini bentuknya pertanyaan. Nah, pertanyaan dalam direct di notes berubah menjadi statement ya dalam indirect speech. Berubah menjadi statement dalam indirect speech ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan dalam indirect speech. Hanya kalimat positif saja. Ya. Nah, kalau contoh yang kedua ini bentuknya past. Ini bentuknya present tadi asked pakai S, ini asked pakai D. Berarti am di sini ganti jadi was. Ya, harusnya I am kalau dia dalam bentuk present, sedangkan bentuk past jadi I was. Nah, here di sini jadi there. Ya, perubahan adverb. Jelas sampai situ ya. Kemudian yang ketiga adalah yes or no question. Yes or no question, ya. Contohnya adalah they ask me, are you okay? Nah, yes or no question dalam note-nya yang dipakai conjunction-nya adalah if atau whether, ya. If atau whether. Masukkan if atau whether-nya di sini. If atau whether. Nah, ingat pertanyaan tidak boleh dalam indirect. Jadi harus bentuk kalimat biasa. Jadi I di sini disuruh subjeknya dulu masukin di sini, baru temannya subjek itu sendiri. I am okay. Ya. Sama dengan contoh yang kedua, dia pakainya past, ya, asked ya, asked itu pakainya past, berarti dia temannya I harus dengan past tense, I was, ya. Sedangkan conjunction tetap sama if atau whether. Ingat di dalam indirect speech tidak ada pertanyaan, jadi harus kalimat biasa. Sampai sini jelas ya. Sedangkan yang terakhir adalah imperatif atau perintah. Ya, contohnya my mother said, close your eyes. Ada tanda seru dia di sini. Dia dalam bentuk kalimat positif. Nah, gimana cara indirect speech-nya? Ya, main clause tetap sama, tidak boleh dirubah. Conjunction-nya adalah to. Ya, conjunction-nya adalah to. To close my eyes. Ikutin aja, tapi hilangkan tanda seru dan tanda petiknya. Sedangkan bagaimana dengan kalimat negatifnya? Di sini ada kata don't. Ya. My mother says don't close the door. Jadi indirectnya adalah ada kata not-nya di sini. Masukkan not-nya dulu di sini. Not, to tetap sama karena to adalah conjunction-nya close the door. Ya. To itu harus diikuti oleh verb 1, makanya not dulu yang dikedepanin.
Ya, jelas sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian jelas. Ya. Kemudian di sini ada perubahan adverbnya atau kata keterangan waktunya. Now, ya, di sini now hari ini menjadi then. Ya. Yesterday itu kemarin kan, menjadi the day before, hari sebelumnya. Atau hari sebelumnya juga the previous day. Kamu boleh pakai the day before, kamu boleh pakai the previous day. Atau tomorrow, ya, the day after, atau the following day. Sedangkan next week, artinya minggu depan, kamu bisa pakai the week after. Dan last week, kamu boleh pakai the week before. Sedangkan today, hari ini, bisa pakai that day. Atau this day. Ya, oke? Atau now bisa juga. Sampai sini jelas ya. Kalian tolong benar-benar perhatikan video ini. Ya, karena ini mudah, tapi kalau kalian tidak perhatikan juga tidak mudah juga. Ya.